إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna akramakum indallahi atqakum, karena yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa dan paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanggal 12 Rabiul Awal merupakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang terkenal di antara para ulama-ulama sejarah kita rahimahumullah taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat Allah. Dengan bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus menjadi seorang nabi membawa hidayah. Ini adalah rahmat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya Allah mengatakan wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai nabi sebagai rasul illa rahmatan lil alamin, kecuali karena rahmat untuk seluruh alam, baik untuk manusia-manusia yang muslim, maka akan menyebabkan mereka masuk surga dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga rahmat untuk orang-orang kafir, karena dengan sebab munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada siksa sebagaimana siksa yang turun pada umat-umat terdahulu yang menghabiskan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat Allah harus kita syukuri supaya nikmat Allah bertambah dan langgeng. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, sungguh betul-betul apabila kalian syukur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka sungguh betul-betul akan saya tambah kepada kalian, yaitu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita mengagungkan beliau, mencintai beliau. Bagaimana mengagungkan dan mencintai beliau? 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua kabar yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengandalkan akal untuk menerima sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terimalah apa adanya meskipun akal kita belum bisa mencernanya, karena pasti berita beliau benar, tidak mungkin salahnya, karena sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati beliau pada semua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tiada lain beliau bicara atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-intihau amma zajar, berhenti dari semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tiada lain setiap keburukan yang beliau tahu beliau akan melarang darinya, dan setiap kebaikan yang beliau tahu beliau pasti akan perintahkan terhadapnya. Dan yang keempat, adamut ta'abbud illa bima syara', tidak boleh kita melakukan ibadah apapun, acara apapun, kecuali yang disyariatkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, walhamdulillahi 'ala tamam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
أما بعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa hidayah untuk kita semuanya. Karena itu mari kita syukuri nikmat ini sehingga nikmat ini ditambah oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Maka mengagungkan beliau yang pertama adalah dengan tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua informasi yang beliau bawa. Beliau mengatakan misalnya, apabila lalat masuk dalam minuman kita, maka ambleskanlah seluruh tubuhnya lalat tadi, supaya racun yang dibawa lalat itu akan terhindarkan atau akan diamankan oleh obat yang ada pada sisi sayap yang sebelahnya. Kita harus percaya, masuk akal maupun tidak masuk akal, karena berita ini pasti benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengagungkan beliau dengan cara ta'atuhu fi amar, mentaati beliau pada semua apapun yang beliau perintahkan, meskipun tidak sesuai dengan adat kebiasaan manusia. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqsurul khutbah, atilus shalah." Pendekkan khutbah Jumat, panjangkan salatnya. Taati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak sesuai adat kebiasaan manusia. Ikuti Nabi, bukan ikuti adat. Yang ketiga adalah intiha amma zajar. Semua yang beliau larang maka hendaklah kita hindari. Misalnya beliau melarang dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Apapun, siapapun yang membawa perkara-perkara baru dalam agama, maka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti beliau melarangnya, maka kita hindari. Dan yang keempat adalah bahwasanya adamut ta'abbud illa bima syara'. Kita tidak melakukan ibadah kecuali yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah. Lakukan cara mensyukuri nikmat Allah persis seperti yang diajarkan dan dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan melakukan hura-hura dan sebagainya untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan misalnya, tetapi bersyukur terhadap nikmat Allah adalah dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.